Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, salam pengadaan. Membanggakan sekali bisa bertemu lagi di episode Procurement Channel, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Kali ini Procurement Channel akan mendiskusikan seputar tema permasalahan hukum pengadaan barang jasa, termasuk bagaimana upaya menghindari permasalahan hukum bersama dua narasumber yang luar biasa, yang sekaligus juga Dewan Pendiri P3I. Di samping saya sudah ada Pak Khalid Mustafa. Selamat berjumpa lagi Pak Khalid. Selamat berjumpa dalam Procurement Channel. Kemudian ada Pak Dr. Fahrul Raji. Selamat berjumpa lagi. Ini yang pertama ya Pak? Ya. Oke, pertama saya mungkin memperkenalkan dulu Pak Khalid Mustafa ini adalah Dewan Pendiri P3I. Kemudian beliau juga sudah malang melintang di dunia pengadaan barang jasa, termasuk sebagai trainer pengadaan barang jasa. Kayaknya kalau misalkan ada rating itu ya, rating teratas gitu ya gitu ya. Oke. Kemudian Pak Dr. Fahrul Raji ini salah satu juga Dewan Pendiri P3I yang sudah sekarang malah jauh lebih banyak kira-kira di proses memberi keterangan ahli ya di persidangan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Khalid Mustafa, Pak Fahrul Raji. Hari ini kita khusus membahas tentang permasalahan hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagai tema pertama saya mungkin ke Pak Khalid dulu ya Pak. Oke. Pak Khalid Mustafa, jika selama ini yang mengemuka di tataran umum ketika berbicara permasalahan pengadaan atau pengadaan barang jasa itu soal tipikornya saja. Ya. Nah ini apakah persoalan pengadaan barang jasa ini dalam ranahnya memang ranah hukum tipikor atau bagaimana nih? Ini soalnya kita berbicara tentang regulasi nih. Regulasinya apakah memang regulasi yang berkaitan dengan hukum atau memang atau ada perspektif lain gitu? Kalau kita berbicara tentang masalah pengadaan barang dan jasa dalam konteks tipikor yang tadi Pak Samsul Ramli sampaikan, mengapa tipikor yang mengemuka? Ini karena tipikor ini seksi dalam hal pemberitaan. Tapi sayangnya tipikor ini juga membawa penderitaan. Ada dua sisi yang berbeda, pemberitaan dan penderitaan. Ini yang harus kita khawatirkan. Sehingga kalau kita lihat ekses di lapangan, banyak orang-orang kalau mendengar kata-kata tender, mendengar kata-kata pengadaan, yang mereka pikirkan adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Padahal kalau kita berbicara, ini adalah dua kutub yang berbeda. Tipikor, tindak pidana korupsi adalah aturan tentang pemidanaan. Sedangkan pengadaan barang dan jasa adalah bagian daripada pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Ini dua hal yang berbeda. Kejahatan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa ujungnya adalah tindak pidana korupsi. Bukan berarti segala yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu adalah korupsi. Ini kutub undang-undangnya saya sudah berbeda gitu. Tapi di lapangan seakan-akan menjadi satu gitu Pak Samsul. Lalu sekarang posisi peraturan pengadaan barang jasa sendiri kalau menurut membaca gambaran dari Pak Khalid itu posisinya seperti apa sih di antara perundang-undangan hukum yang tadi atau apalagi berhadapan dengan tipikor ya. Kalau kita bicara masalah undang-undang, pengadaan barang dan jasa ini pucuk pimpinannya, pucuk undang-undangnya adalah undang-undang tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara. Ini sama dengan pendapatan maupun belanja negara. Tetapi untuk tataran pelaksanaannya, yang istilah hukumnya adalah lex specialisnya, adalah peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya. Ini tataran untuk pelaksanaan sehari-harinya. Nah, inilah yang disebut dengan dasar hukum satu-satunya sampai saat ini yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini saya menarik nih. Jadi satu-satunya dasar hukum pengadaan barang jasa adalah Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Dan seluruh perubahannya. Saya ingin menanyakan lagi nih mungkin ke Pak Fahrul Raji yang sering berhadapan dengan proses-proses persidangan apalagi di KPK maupun di Bareskrim dan seterusnya. Posisi Perpres ini sendiri apakah, kan kalau tadi digambarkan oleh Pak Khalid, satu-satunya regulasi tentang pengadaan barang jasa itu adalah peraturan gitu Pak ya? Iya. Nah, peraturan, kemudian kenapa kok justru dalam implementasinya justru lebih lekat dengan undang-undang tipikor? Ini apa ada yang salah atau gimana ini? Kita perlu pahami penyelenggaraan dari proses pemerintah mengendalikan semua roda pemerintahan ini, ada satu rumpun hukum yang tak bisa kita hindari, yaitu adanya ilmu administrasi negara. Dalam hal ini konteks kita adalah hukum administrasi negara.
Jadi berbicara tentang pengadaan, ini sebenarnya suatu kondisi yang terpisah dengan hukum-hukum pidana. Jadi yang pemerintah lakukan seperti menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan keuangan, termasuk di sini kita melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah, sebenarnya kita sedang berbicara dalam satu konteks administrasi negara. Administrasi negara. Administrasi negara. Dua kondisi yang berbeda antara hukum administrasi negara, pemerintahan, dengan pidana ataupun perdata. Cuma memang kita temukan ada kalanya proses administrasi ini bisa menyerempet juga kepada konteks pidana, karena kita bisa pahami di sini seperti yang tadi Pak Khalid sudah sampaikan, berbicara tentang pengadaan, ternyata yang kita pakai ini adalah uang negara dan kita terikat dengan ketentuan bahwasannya negara itu tak boleh dirugikan, perekonomian negara tak boleh dirugikan. Nah, bisa bergeser ke ranah pidana di sini ketika ternyata dalam konteks administrasi negara tadi ada perbuatan-perbuatan jahat, ada keserakahan, ada perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian negara, yang menyebabkan ekonomi negara menjadi terganggu. Nah, ini yang akhirnya bergeser. Yang semula ranah administrasi, karena ada unsur-unsur jahat di dalamnya, bergeserlah menjadi ranah pidana. Jadi kalau kita full berbicara tentang penyelenggaraan pengadaan barang jasa, kita betul-betul full berbicara tentang administrasi. Di dalamnya ada strategi, di dalamnya ada manajemen, bagaimana orang bersiasat, bagaimana orang berseni untuk mewujudkan kebutuhannya. Cuma karena penggunaan di sini menggunakan keuangan negara, disitulah kita perlu hati-hati. Oke. Jadi ada clue-nya nih, ada clue-nya bahwa Undang-Undang Administrasi Negara begitu ada niat jahatnya, ada perbuatan jahatnya, kemudian itu menyerempet ke pidana. Betul. Gitu. Berarti titik poinnya ada di situ nih. Ada di perbuatan jahatnya tadi ya. Ada di perbuatan jahatnya. Nah, kemudian ini saya jadi penasaran nih. Mungkin Pak Khalid Mustafa juga sering dipanggil di proses persidangan, kemudian juga dimintain pendapat tentang ini dua-duanya kita beruntung sekali pemirsa sekalian, dua-duanya adalah termasuk pemberi keterangan ahli yang sangat sering diminta dalam kasus-kasus besar. Nanti kita sharing ya Pak, sharing untuk Pak KM nih. Kira-kira ada nggak kasus-kasus yang di sepengalaman Pak Khalid itu yang menarik gitu, terkait dengan dengan posisi peraturan tadi kan harusnya administrasi, tiba-tiba ternyata ada perbuatan jahat, atau ada yang mungkin administrasi yang dijahatkan. Ya. Ini silakan Pak Khalid. Di pengalaman, saya Ya. menyarikan dari beberapa kali sebagai pemberi keterangan ahli baik dari tahap penyidikan maupun sampai kepada tahap di persidangan. Saya mencoba untuk melihat bahwa ada 3 golongan orang-orang yang sering terkena kasus pengadaan barang dan jasa. 3 golongan. Golongan orang-orang yang pertama adalah golongan orang-orang yang memang memiliki niat jahat dalam dirinya. Begitu mendengar kata-kata APBN maupun APBD, yang mereka pikirkan pertama kali adalah bagaimana uang negara tersebut masuk ke dalam kantong dia dengan cara apapun. Kalau yang orang seperti ini, mens reanya, niat jahatnya dan aktus reanya itu udah terjadi, udah wajar memang untuk dihukum. Ini kelompok orang yang pertama. Kelompok orang-orang yang kedua yang sering juga saya hadapi di persidangan adalah kelompok orang-orang yang tidak bisa menolak perintah atasan. Nah, ini justru kebanyakan di lingkup pegawai negeri sipil ini atau ASN ya. Intervensi atasan ya gitu ya. Kalau dikatakan bahwa mereka ini kan cuma sekedar untuk diperintah, tapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menolak, bukan kewenangan sebenarnya, keberanian dalam menolak. Kalau dikatakan, tolong ya atur tendernya ya, ini yang menang. Pak, nggak bisa Pak, ini melanggar aturan. Yang penting ini yang menang. Pak, nggak boleh Pak, ini yang menang atau kamu saya mutasi. Ancamannya bukan pemecatan Pak, ancamannya mutasi. Kalau mutasinya cuma pindah ke ruang sebelah, it's okay, no problem. Yeah. Tapi kalau ancaman mutasinya ke puncak gunung, kemudian ke daerah-daerah terpencil, apalagi di Papua sana. Wah itu mereka udah mikir Pak. Kalau misalnya mereka masih bujangan, gitu kan, atau masih gadis dan sebagainya, siapa tahu bisa dapat pemuda desa atau gadis desa kan. Nah, cuman kalau sudah berkeluarga, mikirnya panjang. Akhirnya mereka terpaksa untuk melaksanakan. Ini gelombang orang-orang yang ketiga. Tapi justru yang paling banyak justru yang ketiga. Apa tuh Pak? Yaitu orang-orang yang tidak tahu
Lebih parah lagi, mereka tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Satu hal yang sering mereka sampaikan di muka persidangan adalah, biasanya gini Pak. Oh iya, Dari dulu-dulu juga seperti ini, kok sekarang jadi salah? Ya saya mengatakan, ya Anda baru dapat sialnya. Yang dulu bebas karena tidak ketahuan, Anda yang ketahuan. Nah ini yang sering saya hadapi di persidangan, Pak Samsul. Oh iya, baik. Jadi ada 3 memiliki niat jahat, Ya. perintah atasan, Betul. intervensi, kemudian Tidak ini tahu. yang paling menyedihkan ini. Iya. Ini tidak tahu ini. Dan Nah, tidak tahu bahwa dirinya tidak dan tahu. tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu dengan unsur kebiasaan tadi. Betul. Ini kayak apa ya? Saya menggambarkan seperti orang mabuk yang tidak sadar bahwa dirinya sedang mabuk. Betul. Ini menyedihkan ini. Ini jadi benda yang tumpul tadi kan saya analogikan benda yang tumpul administrasi negara tadi tiba-tiba menjadi benda yang membahayakan ketika ada 3 hal tadi, memiliki niat jahat, perintah atasan, intervensi, dan tidak tahu. Nah terkait ini nih dari 3 ini, kalau Pak Kang Aji sepaham nih, kira-kira apa memang di wilayah 3 hal ini yang banyak sekali? Kalau bisa dikasihkan contoh gitu. Kesimpulan Pak Khalid nyaris tidak terbantahkan. Jadi dari beberapa pengalaman saya memberikan keterangan keahlian di proses-proses hukum seputar pengadaan barang jasa, baik dari penyelidikan sampai ke penuntutan di pengadilan ataupun ketika ditangani oleh KPPU ataupun di PT UN, memang tak bisa dipungkiri 3 itulah top dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah kalau kita kaitkan lagi dengan bahasan kita ini, umpama kita berbicara, ini rasanya ironis, ini administrasi, kenapa jadi pidana gitu. Saya melihat dalam konteks pelaksanaan sekarang ini, baik itu penyidik maupun majelis hakim pun sudah betul-betul menjaga ini. Jangan sampai terjadi pergeseran yang tadi ranahnya administrasi menjadi ranah pidana. Pernah di dalam satu persidangan, hakim betul-betul meminta mendapatkan alat bukti ketika ditemukan adanya PPK yang tidak cermat dalam membuat HPS. Hakim saya tangkap betul dengan kalimatnya, kalau sebatas itu memang kesalahan proses administrasi dari proses penyusunan HPS, harga perkiraan sendiri, maka selesaikanlah secara administrasi negara. Tapi kalau memang dalam konteks pelaksanaan ternyata penyidik, ceritanya ini sudah dalam proses penuntutan, penyidik sudah bisa menemukan alat bukti bahwasanya HPS tadi bukan hanya sekedar kesalahan administrasi, tapi ada unsur kejahatan di dalamnya yang dengan sengaja harga yang sudah diketahui ditambah, yang tak bisa dipertanggungjawabkan penambahan tadi dalam rangka untuk tambah-tambah pemasukan bagi pihak pengelola pengadaan. Nah ini yang tadi bergeser, yang tadi ranah administrasi maka bergeserlah ke ranah pidana. Saya lihat secara umum aparat hukum, kepolisian, kejaksaan yang punya kewenangan dalam penyidikan sudah cukup hati-hati untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tak sembarangan menggeser ini dari ranah administrasi kita geser menjadi ranah pidana. Nah terkait dengan yang Pak Ali sampaikan tadi memang sepakat sekali. Rasanya cukup ironis apalagi kalau kita temukan di beberapa wilayah-wilayah tertentu di negara kita, rasanya masih mungkin kalau pakai kosakata banyak rasanya berlebihan, tapi rasanya memang layak kita masih menggunakan kosakata banyak. Banyak yang kita temukan bahwasanya mereka tak paham tentang pengadaan ini, yang dilakukan selama ini ya sudah biasa kok seperti ini. Business as usual gitu ya. Seperti biasanya gitu. Seperti biasanya. Berpikir ya bayangan saya ini mungkin terjadi karena WTP yang tadi Pak Halil sampaikan, wajar tanpa pemeriksaan. Karena tidak diperiksa, karena tidak diperiksa makanya tidak terjadi temuan. Pantesan WTP terus tapi tetap ada temuan gitu ya. Iya, ya wajar tanpa pemeriksaan. Oke, baik, ini saya menarik nih. Kalau tadi kita petakan menjadi 3 tadi ya, kalau saya pikir kalau yang tentang memiliki niat jahat ini kita tidak bisa membantah bahwa ini adalah persoalan keserakahan, persoalan kejahatan. Yang sering jadi diskusi di kalangan kita itu adalah 2 hal, tentang yang perintah intervensi, kemudian tentang ketidaktahuan. Kira-kira ini ya, kalau tadi Pak Halid bilang ketidaktahuan ini justru yang paling banyak gitu ya. Nah kalau misalkan unsur ketidaktahuan ini bisa dibuktikan bahwa ini hanya unsur ketidaktahuan, apakah ini juga persoalan pidana Pak Halid? Agak sedikit berat menyampaikannya. Tapi kita bicara hitam putih dulu ya, regulasi dulu. Paling sering dalam kasus pengadaan barang dan jasa, dakwaan yang diberikan kepada pengelola pengadaan itu adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi.
paling sering. Di mana pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu isinya adalah, kalau kita bicara pasal 2, perbuatan melawan hukum. Yang kedua adalah unsur memperkaya. Yang ketiga adalah kerugian negara. Itu pasal 2. Bicara pasal 3, itu adalah ada unsur penyalahgunaan kewenangan. Kemudian ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan unsur yang ketiga adalah kerugian negara. Kita bicara letter leh terlebih dahulu. Perbuatan melawan hukum artinya adalah sebuah tindakan yang dilakukan yang melanggar hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, lex spesialisnya dalam hal ini adalah Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya. Jadi, alasan ketidaktahuan yang menyebabkan orang ini melaksanakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum positif, maka dapat dinyatakan secara formil telah memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama. Unsur memperkaya agak sedikit berat. Kenapa? Karena begitu ada transaksi transfer dana dari rekening negara kepada yang lain, maka otomatis unsur memperkaya sudah terpenuhi juga. Nah, yang penting adalah kerugian negara. Dulu ada kata-kata dapat menyebabkan terjadinya kerugian negara. Sekarang sudah menjadi harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian negaranya. Sehingga kalau kita bicara yang Pak Samsul sampaikan tentang yang ketiga tadi, bagaimana apakah ketidaktahuan ini dapat menyebabkan seseorang menjadi terkena kasus pidana? Bicara hitam di atas putih, ya. Cuman menurut saya, kalau kita bicara masalah teori hukum, kan ada namanya mens rea, niat jahat, yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan jahat, actus rea. Harus digali, apakah tindakan tersebut yang dilakukan, perbuatan melawan hukum tersebut, dilandasi dengan niatan-niatan tertentu yang memang bertujuan untuk memperkaya dirinya ataupun orang lain. Kalau ini adalah slip administrasi, makanya saya setuju dengan Kang Aji tadi sampaikan, maka selesaikanlah dalam sistem ranah administrasi. Negara tidak akan diuntungkan dengan menghukum orang-orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan melawan hukum, ya, dengan membicarakan mereka. Harus diingat loh, membicarakan orang itu memberikan dia makan. Nah, itu kan kerugian negara juga kan? Biaya lagi ya. Biaya lagi kan? Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya? Fokus utama ini bukan sekedar untuk membuat penjeraan, bukan, tapi adalah mengembalikan sebesar-besarnya kerugian negara yang terjadi. Merestorasi adanya kerugian negara. Itu sebaiknya arah pikirannya mulai ke arah situ. Jadi eksekusi atau sanksi yang diberikan kepada para pihak pengadaan barang jasa yang tidak terbukti kesengajaannya, tidak terbukti mens reanya dan actus reanya, itu mestinya diarahkan kepada ganti rugi gitu misalnya. Utamanya itu, restorasi dulu. Kita kan tujuannya kan bukan untuk memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menghukum orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana caranya agar uang negara, uang rakyat ini dimanfaatkan dengan baik, tidak hilang dan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk pembangunan. Saya dapat clue-nya ini, Pak. Saya konfirmasi dengan Pak Fahru Raji ini. Jadi yang menjadi titik kunci di sini adalah bahwa ini kalau tidak ada unsur mens reanya tadi. Betul. Yang jadi titik kunci justru adalah kemampuan individu dalam mengelola pengadaan barang jasa. Nah, kalau yang ingin saya konfirmasi ke Pak Fahru Raji ini, dalam beberapa kasus yang Pak Fahru Raji tangani, itu apakah ada nggak yang seperti itu? Jadi ada orang yang sama sekali tidak ada niat jahatnya, tapi karena memang tidak tahu, kemudian atau ada cerita-cerita lucu atau apa gitu ya soal itu? Saya coba jawab dengan satu kasus tahun 2015 kemarin. Saya sebagai pemberi keterangan keahlian yang dihadirkan dari pihak Kejaksaan Agung waktu itu. Kondisinya terjadi, saya mungkin tidak cerita ini ya secara spesifik kasusnya apa, saya gambarkan. Jadi pada saat itu sebuah kasus menimpa teman-teman Pokja ULP. Di dalam kondisi yang disampaikan oleh aparat hukum telah terjadi persekongkolan yang sifatnya menguntungkan pihak penyedia. Jadi ceritanya ada 4 penawaran yang masuk, kemudian ternyata keempat-empat ini penyedia ini sebenarnya bersekongkol, tapi teman-teman Pokja ULP biarkan sehingga ini proses lelang berlanjut. Kemudian keempat-empat ini yang tadi dalam konteks persekongkolan dibiarkan dan akhirnya ketemulah pemenang. Kontrak berjalan sampai dengan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran. Di kemudian hari baru diketahui ternyata pelelangan ini ada rekayasa. Teman-teman Pokja ULP
dalam kondisi waktu itu betul-betul menyangkal, mereka tidak mengetahui penyedia, mereka tidak melakukan persekongkolan, sehingga pada saat proses pertengahan sidang itu sempat ada, saya lihat situasi memuat kondisi ini sebenarnya ranah administrasi ini, tidak layak untuk digeser ke ranah pidana. Tapi memang ternyata penyidik luar biasa, pada saat proses persidangan penyidik temukan alat bukti lain yang tak terduga di luar konteks pelaksanaan administrasi dari pelelangan tadi. Ternyata ada alat bukti lain, Pokja ULP beberapa kali bertemu dengan si penyedia. Yang keempat-empatnya ini ternyata ada paket yang bersamaan, 5 paket yang bersamaan. Kemudian ternyata yang satu ini Pokjanya juga sama dengan 2 paket yang lain, jadi saling mengenal sebenarnya. Sehingga dengan kondisi tadi, kalau seandainya umpama Pokja ULP berkelit menyatakan kami tidak mengenal penyedia, kami tidak terjadi persekongkolan, akhirnya kondisi tersebut dibatalkan. Akhirnya ada alat bukti baru yang menunjukkan sebenarnya para pihak ini juga dapat turut serta. Jadi dari sisi proses tadi yang diceritakan tadi, dari sisi proses sebenarnya sudah mau muncul kesimpulan bahwa ini administratif saja gitu. Secara umum yang menyaksikan sudah mulai mau menarik gambaran, oh ini sebenarnya administrasi. Tapi ternyata dalam fakta-fakta baru ditemukan dari proses persidangan sebenarnya ada alat bukti lain yang sebenarnya teman-teman Pokja juga membiarkan adanya persekongkolan. Nah, ini nih berarti kan sebenarnya dari sisi mindset hukum, pelaksanaan penanganan hukum terkait pengadaan barang jasa sendiri, itu sudah ada peluang bahwa itu hanya administrasi tadinya. Tapi kemudian ditemukan bukti-bukti baru ya dia seperti. Nah, kalau dalam perspektif tersebut, kira-kira ini mungkin sebagai bagian dari closing kita nanti, kira-kira ada tips nggak? Tips buat pelaksana pengadaan supaya jangan terjerumus kita nih pelaksana administrasi negara kok tiba-tiba terjerumus ke proses pidana hukum tindak pidana korupsi. Karena yang kita pedomani ini adalah administrasi negara, saya sering menggambarkan di beberapa pertemuan, ya ibarat kata kalau lebay-lebaynya saya, sebenarnya kita pelajari tentang Perpres 54 ini, kita berbicara tentang SOP sebenarnya, berbicara tentang rangkaian manajemen, prosedur-prosedur yang harus kita tempuh. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pengadaan barang jasa ini adalah ilmu administrasi negara, kemudian hukumnya adalah hukum administrasi negara, kita mengacu juga kepada administrasi pemerintahan, maka kalau pengen terhindar dari permasalahan hukum, ya tertib administrasi. Modal utamanya adalah tertib administrasi. Kalau kita lihat dari beberapa teori manajemen modern, kalau mau mengangkat yang dikatakan tertib administrasi, salah satunya yang cukup menonjol, biasakan untuk melakukan yang tertulis dan tuliskan yang sudah dilakukan. Itu salah satu ikhtiar itu. Salah satu ikhtiar untuk tertib administrasi sehingga akhirnya bisa terhindar dari permasalahan hukum, diantaranya tadi. Closing terakhir nih untuk mungkin nanti sebelum saya simpulkan, dari Pak Halid sendiri kira-kira selain apa yang disampaikan oleh Pak Fahru Raji tadi, tipsnya untuk menghindari permasalahan hukum pengadaan barang jasa kira-kira apa menurut Pak Halid nih? Yang pertama ya, bukan satu ya. Pertama adalah baca. Itu aja dulu. Baca. Ya. Banyak di antara orang-orang ini diangkat dalam sebuah jabatan tidak pernah membaca hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam jabatan tersebut. Baca, tupoksi Anda apa? Peraturan perundang-undangan apa yang harus Anda patuhi, yang harus Anda penuhi dalam lingkup pelaksanaan tugas tersebut. Baca. Yang tadi Pak saya katakan adalah lakukan apa yang ditulis. Tulisnya adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah wujudkan. Jangan cuma sekedar baca. Peraturan perundang-undangan itu bukan cuma sekedar di atas meja. Sertifikat pengadaan yang Anda miliki bukan cuma sekedar pajangan yang dipasang dalam sebuah figura. Kemudian yang ketiga, teguhkan hati, kuatkan prinsip bahwa yang Anda kelola ini adalah keuangan negara. Jangan pernah terpengaruh dengan yang namanya intervensi dari siapapun, utamanya pimpinan. Jabatan adalah amanah yang bisa akan hilang atau habis kapanpun. Kalau Anda misalnya diancam untuk tidak menduduki jabatan tertentu, yakinlah bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Pasti ada hal yang positif di belakang itu semua. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah jalan kepada Anda untuk melaksanakan tugas dan memperoleh penghasilan yang penuh dengan keberkahan. Oke, Pak filosofis sekali. Ya, saya boleh tambah satu. Yes. Kalau memang kita menyadari Tuhan yang kita sembah maha mengetahui dan maha memberikan pembalasan atas segala kebaikan yang dibuat, atas segala kejahatan yang dilakukan, jangan pernah mencoba-coba bermain api sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke.
Ini luar biasa nih closing dua narasumber ini. Begitu terakhir saya begitu terenyuh ini, berdiri bulu roma ini bukan karena persoalan ada yang lain gitu ya. Tapi memang ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Jadi sebagai simpulan akhir, saya bisa menyimpulkan bahwa dalam tema tentang permasalahan hukum pengadaan barang jasa ini, satu yang ditegaskan adalah bahwa pengadaan barang jasa itu lex specialis, peraturan utamanya adalah Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4 tahun 2015 dan seluruh perubahan dan turunannya. Jadi ini Perpres adalah tentang administrasi negara, jelas sekali. Tapi bagi mereka yang mempunyai niat jahat, kemudian mewujudkannya dalam perbuatan jahat, untuk menggunakan undang-undang peraturan administrasi ini untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan wewenang, maka jelas hukumnya adalah hukum pidana korupsi. Nah, kemudian dia mengambil dari beberapa kesimpulan tadi dari Pak Khalid Mustafa dan Pak Fahru Raji, ada 3 hal yang sangat kentara dalam pengadaan barang jasa, yaitu pertama, memiliki niat jahat, yang kedua adanya intervensi, yang ketiga ketidaktahuan. Nah, yang bisa kita sampaikan terkait tips dan triks untuk menghindari permasalahan hukum yang saya sambungkan dengan ini adalah tentang intervensi dan ketidaktahuan. Untuk menghindari tindakan pidananya adalah pertama tadi dari Pak Fahru Raji, clue-nya sangat jelas, lakukan yang tertulis dan tulislah apa yang dilakukan. Kemudian dari Pak Khalid sangat jelas sekali, baca dan laksanakan. Terakhir, ini kedua-duanya berkesimpulan sama, luar biasa filosofisnya. Kalau kita yakin bahwa rezeki, umur, dan hidup itu adalah milik Tuhan, maka kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah sebuah rencana Tuhan yang paling terbaik. Sehingga dalam pengadaan barang jasa, ketika kita yakin menjalankan yang tertulis tertib administrasi, kemudian menuliskan apa yang kita kerjakan, yakin dengan kebenaran kita, maka yakinlah bahwa rezeki itu ada di tangan Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa. Session kita hari ini saya akhiri sampai di sini dengan kesimpulan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi manfaat. Saya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fahru Raji, Pak Khalid Mustafa. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan ketemu lagi di session Procurement Channel P3I. Kembali, Procurement Channel P3I adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi, diskusi yang berbeda dari perspektif yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.